warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Aziz Mustafa dan NPM 222151147 kelas 2022D. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah filsafat dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak dosen Dedi Nur Jamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Di sini saya langsung aja. Di presentasi ada di PPT. Soal pertama yaitu bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan. Jelaskan. Yang pertama ada hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan sangatlah penting sebab ia menjadi dasar arah dan pedoman suatu sistem pendidikan. Terus filsafat juga mempunyai ciri-ciri yaitu universal, menyeluruh. Yang dimaksud universal yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang dua ada radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga ada sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Yang kedua, soalnya jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Filsafat matematika mencakup ontologi dan epistemologi. Yang dimaksud adalah ontologi tersebut menyangkut hakikat matematika. Apakah hakikat yang ada di balik matematika? Sedangkan secara epistemologi adalah berkaitan dengan bagaimana cara menjawab pertanyaan mengenai matematika, cara memperoleh dan menangkap permasalahan dalam matematika, dan pendidikan matematika. Sedangkan pendidikan matematika itu mengacu pada masalah belajar dan mengajar. Terhadap pembelajaran dalam pendidikan matematika, pemikiran filsafat memiliki peran yang sangat penting. Terus lanjut nomor 3. Apakah tujuan dan fungsi filsafat pendidikan? Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Tujuan dari filsafat pendidikan itu sendiri tergantung dari kebutuhan. Bisa tujuan pendidikan adalah tujuan pendidikan nasional, contohnya mencetak generasi penerus yang baik. Terus instruksional atau khusus terhadap keterampilan tertentu. Dan yang ada lagi hingga ketujuan pendidikan institusional atau pendidikan militer, dokter, akademis, dan seterusnya. Terus yang ditanyakan lagi tadi, mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Menurut saya itu seorang guru yang mempelajari dan memahami landasan filosofis pendidikan akan melakukan beberapa upaya untuk keberhasilan proses pembelajaran yang ia lakukan. Seorang guru yang memahami filosofis pendidikan akan memahami tujuan ia mendidik. Lanjut nomor 4. Mengapa harus belajar filsafat pendidikan? Mengapa harus belajar filsafat matematika dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika? Karena untuk memberi rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Aliran-alirannya ada Platonisme, absolutisme, dan falibilisme. Kalau Platonisme itu menganggap matematika adalah kebenaran mutlak dan pengetahuan matematika merupakan hasil ilham ilahi. Yang absolutisme itu pengetahuan matematika terdiri dari kebenaran yang sudah pasti dan tidak dapat diubah. Yang ketiga ada falibilisme. Menurut falibilisme, kebenaran matematika dapat menjadi subjek yang begitu sederhana. Lanjut yang nomor terakhir, nomor 5. Bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika? Filsafat dan matematika memiliki hubungan yang erat, yaitu antara lain yang pertama filsafat dan geometri atau suatu cabang matematika yang lahir pada masa yang sama. Yang kedua ada matematika tidak pernah lahir dari filsafat,
melainkan keduanya berkembang bersama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Yang keempat, salah. Yang ketiga, adanya hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan matematika dipacu pula oleh filsuf Zeno dari Elea. Zeno memperbincangkan paradoks-paradoks yang bertalian dengan pengertian-pengertian gerak, waktu, dan ruang yang kemudian selama berabad-abad membingungkan para filsuf dan ahli matematik. Sekian pemaparan jawaban soal UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.